Hostnya Pak ini, Pak Abdi mana? Pak Abdi minta co-host Pak Abdi. Yang resen itu. Berapa Halo, menit Ferdi. lagi menuju live ini? Berapa menit lagi saudara-saudara? 10 menit. Mana hostnya? Pak Abdi minta ini. Minta Bukan, sang hamba tuh. Peserta debat udah muncul semua kah? Dari pihak Muslim udah lengkap ini, dari pihak Kristen Iya. Kurang 2 ini. Hambanya monitor nggak? Brother Malikil Iya, Alama. kenapa Bang? Kenapa? Udah Mas Yusuf, udah. Oh, host sama Mas. Oh, yang ini ya, Pak Ustadz Yusuf ya? Ya. Oh, udah. Tadi itu udah. Turunin tangan itu. Gabriel Komok Riau, apakah salah satu peserta ini? Malikil Alama, tolong dikabari kalau teman-temannya sudah datang ya. Bro, biar kita mulai. Moderatornya jangan perempuan ya, saya nggak suka, oke? Oh nggak bisa. Kalau kamu nggak suka silakan kamu pergi dari sini. Oke. Ya udah, kalau nggak bisa diganti saya mundur aja. Dia apa hubungannya? Herdi, apa sama hubungannya? laki-laki itu? Kau nih jangan gitulah. Iya, jangan ngambek lah Her. Ya agamanya memang rasis sama perempuan. Iya. Oke lah Bang Farhan, maju aja Bang Farhan ya, karena kita orang yang bertawadu, kita ingin menunjukkan bahwa Islam itu adalah umat yang rahmatan lil alamin. Kita kasih domba-domba di sini makan. Silakan Bang Farhan maju. Padahal itu Niku itu guruku dalam bermoderator, kau Herdi, aduh. Kristen yang sudah datang siapa aja ya? Herdi. Dia takut kalau ada aku Bang Farhan. Takut ditampar bininya. Assalamualaikum, saya dari Malaysia nih. Ya, waalaikumsalam. Gabriel Komok Riau, silakan bicara. Oh, udah kabur. Tritung selain Herdi mana ya? Gak ada yang berani ke sini, kayaknya terlalu kuat di sini pertahanan. Ini yang diturunkan Dream Team nih, The Dream Team. Aduh. Baru Bang Herdi ini yang kayaknya yang hadir. Wah, ada Grace. Aduh, tiba-tiba laptop saya mati lagi. Aduh, Pak Imanes, kok bisa tiba-tiba laptopnya mati? Oh, udah datang sih, Grace. Oke, baiklah. Wah, Grace ini. Wah, kita sambut Grace. Cim, ditutup lah Om Imanes. Bang Farhan dipandu ya Bang Farhan ya, karena kita tahu Herdi adalah seorang laki-laki yang takut digampar sama bininya kalau ada perempuan. Mana Herdinya keluar lagi? Kayaknya nggak setuju kalau moderatornya perempuan. Aduh. Silakan Grace, speak up Grace. Enggak, moderatornya nanti Bang Farhan. Speak up Grace. Grace Sangari. Halo. Halo RCTI. Jari-jari. Lama kali mulainya kata Julius. Grace Sangari silakan speak up. Grace. Are you there? Are you woman or man? Are you Muslim or Christian? Who are you? Si Herdi kayaknya cari-cari alasan itu. Dia kayaknya tidak siap materinya itu. Jadi cari-cari alasan dengan adanya saya. Nah, itu dia. Memang menghindar dia itu. Karena dia lihat, wah lawannya coy. Ustadz Wafi Kores Goldian. Aduh kalau, aduh. Ini kok dilawan. Yakin aku si Herdi nggak akan berani maju sama kawan-kawannya. Apalagi si Jeki yang breeding gitu. Ini device-nya masih nempel nih, Nebualin punyanya Herdi.
Ustaz jam berapa mulainya Ustaz? Ustaz Wafi. Ya, tinggal nunggu temannya Mas Herdi langsung mulai ini. Tapi feeling saya kok bilang nggak berani. Ah, ini dia masuk. Ya, saya sudah bilang moderatornya bukan unik gitu. Iya, moderatornya Bang Farhan. Tapi aku boleh baca doa, boleh nggak? Aku mau baca doa ini. Rabbana la taj'alna fitnatul lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Selain Grace itu sama Bang Herdi siapa lagi Kristennya? Lah, keluar masuk gimana sih? Enak kali tuh keluar masuk. Pendeta Abednego yang telah lama menghilang kembali lagi. Oh iya itu kasih host itu Kang Timernya itu. Kang Timer. Kang Timer kasih co-host ya. Ah udah. Udah. Oke. Daeng. Ya. Oh, sorry. Siap. Ya. Pokoknya nanti ini aja, konfirmasi aja. Ya. Siap. Skemanya Silakan gimana? diambil alih Bang Farhan. Skemanya gimana nih debatnya, diskusinya? Timernya gimana? Pengaturannya? Gini, Mas Farhan, untuk opening statement dulu ya 5 menit. Tanpa menyinggung salah satu dulu opening, lalu diawali dari pertanyaan Muslim kepada pihak Kristen. Pertanyaan 3 menit, jawaban 6 menit. Seperti itu terus sampai 7 kali, begitu terus. 7 kali. Ada battle? Ada sesi battle? Buat sudah biar gak lama-lama. Oh, nggak lama-lama. Oke. Nanti gantian Bon G. Nanti dari pihak Kristen gantian gitu, SG. Oke. Kalau terlalu lama ntar Herdinya muter Bang Farhan. Oh iya, biasa akrobat ya. Salto bersalto dia. Her masih lama Her temennya. Bentar bro, saya hubungi. Oke. Herdi, intonasi suara kamu agak bergetar, kenapa ya? Bergetar bro? Iya, agak bergetar kayak. Don't say like this lah. Ya jangan dipancing bro, nanti kamu tersinggung. Waduh. Baperan lu. Bukan, nanti takutnya kalau saya berucap kamu tersinggung. Kata siapa? Kayak nggak tahu kamu aja. Bukan kayak nggak tahu saya aja. Nebu Ali siapa ini? Ada face-nya ini Herdi Nebu Ali itu kebiasaan. Santri kota Amoy 609 bagi doa. Ada pras masuk. Al-Baqarah. Ada beberapa sih ini Kristennya, ada Pras, ada Herdi, Amoy. ada Ridho Agus itu. Ridho Agus. Ya, Ridho Agus. Lu kan tadi yang dijanjiin untuk dialog Jaki Sembiring sama siapa Palma. Nah itu dah. Belum masuk berarti. Gue disuruh masuk nih. Ada siapa ya? Wah. Ada gua Pras. Iya. Ada aku. Oh iya. Pras disuruh masuk siapa? Herdi? Iya. Aduh. Malikil Amalak. Ini ada ini ya, pergantian pemain jadi ya. Apa udah kontraknya udah diperbarui itu? Dengan apa tuh? Ganti-ganti lah biar seru. Oh gitu. Iya. Gak apa-apa. Kita dari tim Muslim itu selalu memberikan rahmatan lil alamin kata Uniku. Jadi siapapun yang maju kami akan siap melayani. Cie. Ya Pak, aku juga ngerti. Aku cuma baru dihubungin aja sama si Malikil. Ayo masuk gimana? Ya oke. Gua Ini masuk aja. timer sudah 4 kali 8 menit ya.
Gimana? Kang Timer Resen. Formatnya gimana? Dengan siapa Malikil? Enggak, saya tergantung Malikil aja ngaturnya mau gimana. Saya sih terserah. Ngomong boleh, enggak boleh. Malikil, aku belum jelas. Iya, halo Pak Pras. Ya gimana? Maunya sama siapa? Kita tunggu Dev dengan Erben. Oh, yang mau maju siapa? Semoga Erben. Ya, Erben di MDM ya tadi. Oh ya udah, kalau mau Erben ya Erben. Santai Iya, aja. Nggak ada Erben di MDM, nggak ada. Tadi ada, Cuk. Nggak ada. Oh ya. Wah, salah masuk. Judulnya itu mau Erben. apa, Nebu? Kacau. Tuhan mana Ngapain yang dia disembah oleh Bani Ngapain dia Israel? debat di sana? Oh ya. Erbennya. Bang Herdi itu hubungi Erbennya itu di MDM, ngapain di situ debat di situ malah dia. Iya, nggak ada formatnya malah ya. Jadi ribut-ribut aja. Enggak, dia tuh salah masuk dia. dia lagi mamerin ini PowerPoint-nya. Ada powernya, poinnya kagak. Bisa aja Bang Farhan ini. Makin lama makin pinter lo Farhan. Aduh. Gua sebelum ketawa. gua sebelum diciptakan sudah ditakdirkan untuk pintar deh. Jadi gimana ya? Menolaknya susah gitu loh. Powernya ada, poinnya nggak ada gitu ya. Iya. Suaranya doang gede, isinya kagak. Ustadz Yusuf, jangan lupa live ya. Oh iya, ini Semua. tinggal klik beres. Live semua nih Ustadz Wafi, live semua nih. Aku Siap, jadi Mas Kang Farhan. Timer nggak bisa Jazakumullah nge-live-kan. khairan Nanti katsira. kalau di-live-kan Aku record gambarnya cuma ya. Timer doang. Aku Bahkan- rekam ya. Bahkan BBC London ikut mau live, tapi saya tolak tadi. Jangan. Ini BBC London Erben tadi mau live. Mana yang disembah oleh Israel. Dan Israel, iya. Oh. Gimana nih Bang Herdi, Pak Pras? Erben ini mau saya kick aja di MDM atau gimana? Malah debat di situ dia. Iya, suruh ke sini, Bro. Ya kamu hentiin aja. Kadang yang udah debat kan udah lupa berhenti. Udah bentar, saya step up. Biasa petasan jangwe gitu. Kalau udah meledak udah gak berhenti tato. Mana sih? Allah mana yang disembah oleh bangsa Israel? Ini narsum Kristen siapa aja dong, Resen? Biar Iya, coba Resen. selain Herdi. Aku alternatif aja ya. Kalau nggak ada Erben atau siapa baru aku. Siapa? Coba Resen, Pak. Biar saya Yang pilih. dari sisi itunya mana? Muslimnya mana? Ras ini ya. Oke. Satu lagi siapa? Bentar ya. Gue resen di mana ya? Pencet resen di mana nih? Udah Pras, udah ketemu gue. Oh ya. Satu lagi siapa? Kalau mau resen paling bawah kanan tulisan merah, tulisannya left. Iya, Resen itu. Itu sama aja ngusir Pak Imanes. Hubungilah Bang Herdi, hubungi. Tadi udah saya ngomong, kagak digubris juga. Mau saya kick atau gimana dari situ? Aku keluar dulu masuk lagi ya. Ini kok nggak masuk nih gue punya mic nih. Masuk Itu kok bisa suaranya ngomong? bagus. Enggak, bukan. Ini apa namanya? Nggak pakai mic nih. Oh, nggak pakai mic. Jadi Nggak usah colokin keluar. aja mic-nya. Nggak usah keluar. Mic-nya dicopot lagi, dimasukin lagi, copot lagi, masukin lagi, copotin lagi, masukin lagi sampai keluar. Di settingannya dirubah. Sudah saya Pakai kesana mic dulu. eksternal. Mana narasumbernya yang satu lagi? Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu tuh jaringan raja orang Yahudi tuh, Resen tuh. Waalaikumsalam.
Oh, ini Kang Ngepi ya yang di Malaysia itu. Ya, benar. Oh ya, ini lagi ada diskusi Kang Ngepi. Simak aja ya. Mau dialog Iya. apa nih mereka? Kita nyimak. Saya mualaf asal Flores NTT, tapi sekarang berada di Malaysia karena bekerja. Masya Allah, Kang Assalamualaikum Epi. warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ada Kang Epi Mu'alaf. Mu'alaf dari mana Bang Epi? Oke, saya perkenalkan diri saya dulu ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mualaf asal NTT Flores. Sekarang saya bekerja di Malaysia. Saya mualaf sejak setahun yang lalu. Dari tahun 2021 bulan 1 tanggal 4 saya mualaf. Alhamdulillah. Masya Allah. Agama Erbennya udah ada. Ya itu udah ada itu RB-nya. Satunya siapa lagi? Nggak tahu. Allahu Akbar untuk Bang Epi. Nice. Mungkin bisa cerita nanti besok lah kita ngomong-ngomong atau ngobrol-ngobrol santai. Atau saya buat Iya. saya buat pertanyaan satu untuk Epi. Aduh. Jangan keluar dari tema dulu. Jangan dulu. Saya pastikan Epi langsung jantungan mendengar pertanyaan. Udah RB. Udah, nanti diatur dulu. Nggak usah macam-macam. Oke. Ini udah lama masalahnya. Ya tenang Kelia. Mana kawanku? Sudah di sini semua? Oke. Erben sama Nebu ya? Hah? Oke. Mau Oke, kamu sama 3. Nebu atau gimana Nebu? Aku Malikil sama mana David udah. Oh, sama David ya 3 orang. Oke. Oke. Oke Pak Pras ya, nggak apa-apa ya Pak Pras. Oke, enggak apa-apa. Santai aja. Atau Kristen 4 gak apa-apa. Kita Enggak perlu, ntar waktunya malah ini. Ya Itu udah. dari Kristen di raise hand dulu biar tahu. Yang ngomong siapa aja gitu. Judulnya apa ini pastinya? Judulnya Tuhan mana yang disembah oleh Bani Israel? Bukan Kristen atau Islam yang menyembah Allah Israel. Oke. Oke. Oh layak tuh judulnya tuh. Ada Om Valen juga tuh. Oke, yang lain udah pada lab ini. Coba sekarang dimulai saja. Oke, sudah siap semua? Sebentar. PowerPoint-nya jangan lupa. Yang terhitung resen dong, yang jadi narsum. Waduh, kenapa kalian Siapa kok aja? nggak bisa tertib? Maliki. Terus Erben resen Erben. Resen lah. Satunya siapa satunya? Selain Herdi sama Erben. David. Jadi judulnya apa? Davidnya mana? Tuhan siapa yang disembah? Islam atau Kristen Ben, yang Ben, menyembah Tuhannya Bani Israel? Itu jaringan raja orang Yahudi satu. Dari Israel kan? Jaringan raja orang Yahudi yang satu. Tuhan Israel. Siapa lagi? Erdi, Erben terus. Raja orang Yahudi yang satu namanya bro itu. Aduh, Bang Herdi udah tahu lah tadi. Nggak usah diulang-ulang. Davidnya mana? Timothy atau siapa namanya? Lah itu tadi jaringan raja orang Yahudi. Astagfirullah. Makanya kuping dipakai dulu, biarin orang kuping. Waduh, jangan gini lah. Ini nggak bener ini Bang. Kalau ngomongnya kayak gitu, Bang Herdi bisa mengatur kata-kata atau tidak? Kalau tidak Udah. bisa mengatur kata-kata, mending Anda Josel udah. Udah. Silakan Bang Farhan. Oke, terima kasih kepada para Iwan Pila semua yang ada di live chat maupun di room Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semuanya. Hari ini, malam ini kita berbahagia akan mengadakan sebuah diskusi di Zoom MMCI antara tim Muslim dan tim Kristen. Tim Muslim, Masya Allah, ada The Dream Team yang luar biasa, yaitu Akhi Goldian, Ustadz Wafi, dan Akhi Kores, yang akan melawan diskusi dengan pihak Kristen yang akan diwakili oleh Herdi, David, dan Erben. Topik malam ini adalah Islam atau Kristen yang menyembah Tuhannya Bani Israel.
Skema dari timer yang kita pakai adalah yang pertama opening statement masing-masing 5 menit dari kedua tim. Yang kedua tanya jawab 3 menit bertanya dan 6 menit menjawab secara bergantian sebanyak 7 kali. Habis itu closing statement. Dari kesepakatan kedua tim tidak dilakukan sesi battle ya. Semoga diskusi malam ini bisa menjadi lancar dan bisa menjadi ibroh buat kita semua, penguatan iman kepada kita semuanya. Tidak berpanjang lebar lagi, akan saya mulai dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada semuanya. Mari kita saksikan diskusi ini dengan tenang. Untuk pertama melakukan opening statement adalah dari pihak Muslim sebagai tuan rumah. Timer tolong disiapkan 5 menit. Timer. Itu timer raise hand dulu. Timer raise hand. Timer. Mana sih? Disconnect timernya. Timer. Oke, siap. Tunggu 5 menit. dulu. Apa namanya itu Mas Kores masih ngonek. Oh lanjut ya. Oh ya wes, ayo lanjut. Oke, timer 5 menit. Timer sudah? Udah siap? Sudah timer. Oke. Monggo. Terima kasih kepada timer 5 menit waktu opening statement. Yang pertama melakukan opening statement adalah tim Muslim sebagai tuan rumah. Waktu saya persilakan, waktu akan mulai berjalan ketika salah satu dari tim Muslim mulai berbicara. Silakan. Gimana Mas Goldian? Monggo. Ya, tafadhol yang terhormat Wafia Hamasiah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bahwa Islam ya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Islam tidak berbeda dengan agama-agama yang lain terdahulu. Semuanya pada hakikatnya sebenarnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena ada perbedaan faham dalam penyembahan kepada Allah sehingga kaum-kaum terdahulu banyak yang tersesat dan menyesatkan. Contohnya seperti di dalam surah Al-Maidah ayat 18. Allah taala berfirman, "Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah." Ketika orang Yahudi dan orang Nasrani mengatakan kita adalah anak-anak Allah. Nah, pada hakikatnya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengaku bahwa mereka adalah anak-anak Allah, mereka adalah kesayangan Allah sehingga mereka menganggap mereka lah yang akan masuk ke dalam surga. Dan itu menunjukkan bahwa mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperkuat dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Allah Ta'ala berfirman, Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Bahwa orang-orang yang beriman, baik dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani dan lain-lain, mereka sebenarnya beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Wa amila sholihan, dan mereka melakukan hal-hal yang baik. Cuma karena faham mereka berbeda, cara penyembahannya dan akidahnya melenceng dari hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah dan melenceng dari ajaran Allah sendiri, agama yang dibawa oleh Allah melalui para nabinya, sehingga mereka disebut sesat dan menyesatkan, dan mereka dikatakan orang-orang yang kafir. Seperti itu. Dan juga ada ayat di dalam surah Ali Imran ayat 113 bahwa Allah Ta'ala berfirman, min ahlil kitab ummatun qa'imah. Ada dari kalangan ahlul kitab yaitu umat yang istiqomah, umat yang benar. Yatsluna kitaballah ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka membaca kitab-kitab Allah. Berarti mereka itu sebenarnya beriman kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi kalau ditanyakan Tuhannya siapa, sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya menyembah Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan, laukana Musa hayyan ba'di ma wasi'ahu illa tiba'i. Andaikan Musa hidup setelah aku, maka tak ada keleluasaan baginya kecuali harus ikut agamaku, yaitu menyembah siapa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu. Monggo Mas Goldian dilanjut. Oke, jazakumullah khairan katsiran Ustadz Wafi yang sudah memaparkan dalam perspektif Islam. Ini sebenarnya temanya menarik ya, siapa yang nyembah Tuhan Israel. Sekali lagi saya katakan dan tegaskan, Islam itu bukan hanya nyembah Tuhan Israel aja, tetapi yang disembah oleh umat Islam, yakni Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini, seluruh jagat raya ini, Tuhannya seluruh umat manusia, bukan hanya Tuhan umat Israel saja. Nah, tetapi yang menarik dari Tritunggal atau kekristenan, yang di mana sifat-sifat atau esensi daripada Tuhan Bapa yang ada di Perjanjian Baru, lalu ketika yang ada di Perjanjian Lama, lalu Perjanjian Baru datang, sifat-sifatnya itu berubah. Contohnya di dalam Perjanjian Lama, Tuhan itu bukan manusia. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Dan itu linier dengan sifat-sifat Allah yang ada di Al-Quran. Tiba-tiba Perjanjian Baru datang, antah berantah penulisnya itu siapa? Sangat aneh sifatnya. Contoh, di dalam Yohanes 3 ayat 16, itu Tuhan Bapa, YHWH ya, mengaruniakan anaknya. Setelah mengaruniakan anaknya melalui firman-Nya yang menjadi manusia, konon ini ya, menurut kepercayaan Tritunggal, Yohanes 1 ayat 14. Lalu Tuhan yang manusia itu atau Tuhan anak itu dibunuh dan disembelih. Dalilnya ada di dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Lalu digantung nih Tuhan anak nih dan disalib. Dalilnya ada di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 39. Hingga Tuhan mati. Nah, ini yang menjadi catatan. Tuhan Israel katanya ya yang kalian klaim itu mati dan terkutuk. Nah, terkutuk pula Galatia 3 ayat 13. Lalu Tuhan kalian itu dalam metode penyalipan itu ditipu oleh orang-orang jahat. Tuhan kalian yang kalian anggap sebagai Tuhan Israel itu kena tipu oleh ciptaannya. Itu dalilnya ada dalam Matius 26 ayat 4. Nah, yang menjadi persoalan dasar kok bisa setelah Perjanjian Baru datang sifat-sifat Tuhan kalian itu berbeda. Mungkin bisa disambung oleh Bang Kores. Maaf. Afwan, baru connect lagi nih. Ya, thank you. Oke, terima Guru-guruku. kasih. Terima kasih para Ikhwan Fillah semuanya. Dari pihak Muslim sudah melakukan opening statement. Mohon maaf Agus Layar, timernya sudah habis. Ya, dari dua perspektif, dari Islam maupun dari pihak Kristenan tadi, dari Bible maupun dari Al-Quranul Karim. Opening statement yang dibawakan luar biasa dari tim Muslim. Sekarang giliran dari tim Kristen untuk melakukan opening statement. Waktu Anda 5 menit. Waktu Anda akan mulai berjalan ketika salah satu dari kalian mulai berbicara. Silakan. Silakan, Lai Erben. Oke, saya share. Oke, silakan share screen PowerPoint-nya, Erben. Tenang. Oke, terima kasih. Oke, hubungan Kristen dan Yahudi. Yang pertama, kitab Yahudi ada dalam kitab Kristen sejak kitab PB dituliskan. Bahkan Yesus dan para rasul mengajarkan kitab Yahudi kepada orang Kristen sejak semula. Apakah orang Muslim menerima kitab Yahudi ditempelkan dengan kitabnya? Tidak. Allah orang Yahudi, yaitu Bapa Yahweh, disembah oleh orang Kristen. Allah orang Yahudi, yaitu Bapa Yahweh, memiliki firman, memiliki roh di dalam hakikat dirinya. Oleh firman-Nya dia menciptakan, oleh rohnya dia memberikan kehidupan. Apakah Allahnya orang Muslim memiliki firman? Apakah firman-Nya di dalam dirinya atau di luar dirinya? Apakah Allah orang Muslim memiliki roh di dalam dirinya? Karena roh itu prinsip hidup, bukan malaikat. Baru malaikat di dalam Yahudi sama dengan yang ada di dalam Kristen. Apa itu? Ada malaikat Mikael, ada malaikat Gabriel, dan lain sebagainya. Baru surga di dalam Yahudi adalah surga yang sama di dalam ajaran Yesus. Yaitu tidak ada kawin-mawin, tidak ada pesta seks. Baru ajaran tentang dosa di dalam Yahudi juga sama dengan orang Kristen. Semua para nabi di dalam orang Yahudi
semua diakui oleh orang Kristen. Apakah di dalam Muslim para nabi ada nama istrinya? Karena di Quran hanya satu nama wanita, yaitu Maryam. Ajaran di dalam Yahudi tentang sunat jelas, yaitu bahwa perjanjian antara Allah dengan Israel dan keturunan Israel dan budak-budak Israel. Apakah ada ajaran Quran tentang sunat? Kata sunat satu pun tak ada di dalam Quran. Itu membuktikan bahwa klaim yang disampaikan oleh saudaraku tadi adalah menghibur diri sendiri. Tetapi klaim yang saya sampaikan adalah klaim yang sejati. Yang berikut saya mau tunjukkan. Doktrin Quran berbeda dengan doktrin kitab terdahulu, termasuk kitab Yahudi tentang manusia. Bagaimana manusia diciptakan dalam kitab Yahudi berbeda dengan di dalam Quran. Karena di dalam Quran diciptakan ambil dari debu tanah, tanahnya ada berbagai jenis, bahkan ada dari beberapa negara, kemudian ditiupkan. Di dalam Alkitab Yahudi tidak. Tidak mungkin Allah yang sama memberikan wahyu yang berbeda-beda, apalagi berbeda sekali, bertempur. Keselamatan di dalam Yahudi berbeda dengan di dalam Islam. Kenapa? Karena keselamatan di dalam Yahudi menantikan Mesias, dan orang Kristen sudah menerima Mesias. Apakah orang Yahudi percaya kepada Mesias sebagai seorang penyelamat? Tidak. Allah di dalam Yahudi dan malaikat itu sama, surganya juga sama. Istilah-istilah juga kurban di dalam agama Yahudi diterima oleh orang Kristen, tetapi di dalam makna yang disempurnakan. Ibadah di dalam orang Yahudi diterima oleh orang Kristen, tetapi sudah disempurnakan di dalam Yesus. Perayaan di dalam Yahudi diterima oleh orang Kristen karena kitab sucinya diterima, tetapi disempurnakan oleh Yesus. Di situ ya. Kitab suci juga, proses pewahyuan Quran itu berbeda dengan pewahyuan di dalam kitab daripada orang Yahudi, berbeda dengan kitab Kristen. Kalau kitab Kristen dengan Yahudi sama-sama bentuk pewahyuannya, yaitu tulisan manusia berdasarkan karya Allah yang sudah terjadi. Karya Allah dalam penyataan diri dalam sejarah juga iya. Orang Kristen mengakui bahwa Allah itu berteofani. Orang Muslim tidak pernah berteofani. Di situ dia. Jadi ini sudah jelas sekali. Kisah Quran yang ada tidak bisa dijelaskan Quran tanpa kitab terdahulu, tetapi kitab terdahulu tidak ada di dalam selanjutnya. Jadi saya katakan yang benar-benar mengikuti ajaran menyembah Allah Yahudi adalah orang Kristen. Karena orang Kristen menyembah Allah orang Yahudi melalui pewahyuan dirinya yang sudah datang melalui Yesus Kristus. Karena melalui Yesuslah orang Kristen mengenal Allah yang sejati, yaitu Bapa Yahweh. Karena Yesus mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup, aku datang dan keluar dari Bapa. Barang siapa mau selamat, ikutlah aku, karena akulah pengantara satu-satunya, pengantara kepada Bapa di surga, kepada Bapa Yahweh. Terima kasih, lanjut kawan-kawanku. Oke, Bro Dev. Oh, waktunya sudah hampir ya. Oke. Jadi Allah Israel berfirman bahwa dia namanya akan diam sampai selama-lamanya di Yerusalem. Itu di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 3, banyak ayatnya di dalam 2 Tawarik 3 ayat 4. Jadi tidak pernah Allah Israel menyatakan namanya diam di Arab, nggak ada. Bahkan dia memilih Oke, terima kasih. Terima kasih ya, di waktu sudah habis sayang sekali ya. Waktu sudah habis, dari tim Kristen sudah melakukan sebuah opening statement yang menarik ya, sofisme. Terima kasih kepada tim Kristen. Untuk sesi kedua yaitu pertanyaan tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama akan dilakukan oleh tim Muslim kepada tim Kristen. Pertanyaan maksimal hanya 3, karena 3 orang yang maksimal hanya 3, dan dalam pertanyaan itu boleh mengelaborasi dari opening statement dari pihak lawan. Silakan dari tim Muslim, waktu akan mulai berjalan 3 menit. Sebentar, berapa menit untuk bertanya? 3 menit. Bentar. Oke, waktu sudah siap. Untuk tim Muslim, silakan mulai bertanya, waktu akan mulai berjalan ketika salah satu dari kalian mulai berbicara. Tafadhol.
Monggo, Mas Kores. Waktu jalan-jalan dulu. Silakan tim Muslim untuk mulai. Miklo, Kores. Cek. Miklo. Ya. Siap. Iya, ini jadi pertanyaannya, aku akan bertanya begini ya. Dalam Yahudi itu, di mana Yahudi itu menyembah Yesus tuh di mana? Lalu dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada nggak begini ya? Misalnya di Yesaya 42 nomor 8, aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Nah, dalam Islam juga Allah berkata surah Ar-Ra'd ayat 14, hanya bagi Allah lah doa yang benar dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka. Nah, jadi patung dan berhala ini dalam iman yang benar itu adalah kemusyrikan gitu loh, my brethren. Sekarang di mana Yesus melarang menyembah patung. Karena kekristenan banyak patung-patungnya, ada patung kayu yang berbentuk salib dan patung-patung manusia yang dikatakan Yesus tapi bentuknya Yunani orang-orangnya. Nah, itu. Di mana larangannya Yesus? Silahkan. Itu. Kalau misalnya nggak ada ya udah kalian dari Yunani lah, bukan dari Israel sana. Dan di mana Tuhan berfirman untuk orang Yunani. Nah itu, kalau misalnya ada, gua pindah ke agama Kristen. Silakan. Oke, hamba nyambung ya. Tadi cukup menarik ya yang dijelaskan oleh teman-teman Kristen menggunakan PowerPoint, walaupun menurutku power sama poinnya itu nggak ada. Nah, tadi menekankan nama YHWH itu dikemukakan di Israel, dan inilah namaku seterus-terusnya. Yang jadi pertanyaan, coba siapa nama Tuhan atau nama Bapak yang menurut perspektif kalian itu Bapak itu YHWH di dalam perjanjian baru? Itu pertanyaanku. Sekali lagi, siapa nama Bapak di dalam perjanjian baru? Mungkin dari teman Kristen bisa ngejelasin. Masih ada waktunya? Waktu masih ada, tetapi tidak boleh bertanya karena sudah 3, Ustadz. Mengelaborasi saja, silakan. Ya, jadi sebenarnya barusan Mas Erben menerangkan tentang beberapa ajaran ya, bahwa masalah sunat, masalah dan lain-lain. Kemudian Mas Erben mengatakan di dalam PowerPoint-nya kalau kitab antara Yahudi dengan orang Kristen itu menempel ya, nyatu, sehingga Tuhannya sama. Sebenarnya ini gak nyambung sih, gitu, gak nyambung sebenarnya, dipaksakan. Karena kalau seperti itu kan bagaimana? Apakah pernah di perjanjian lama itu ada Hashem pernah lahir ya, akan dilahirkan, Hashem akan dilahirkan dalam perjanjian lama kan tidak pernah ada ayatnya. Seperti itulah kira-kira. Monggo, sudah. Oke, masih 9 detik, 8 detik, Ustadz, sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dan tambahan argumen dari pihak Muslim yang dilakukan oleh Ustadz Wafi. 3 pertanyaan, 2 pertanyaan dari Akhi Kores, yaitu tolong didengarkan dari pihak Kristen supaya jelas di mana Yesus melarang menyembah patung, itu yang pertama. Pertanyaan kedua dari Akhi Kores, di mana Tuhan berfirman untuk orang Yunani. Pertanyaan ketiga dari Akhi Goldian, siapa nama Bapa di dalam perjanjian baru. Semoga pihak Kristen sudah memahami pertanyaan itu. Waktu 6 menit, timer waktu 6 menit untuk menjawab. Oke. Sebentar, Erben, sebentar. Pertanyaan pertama, coba ulang. Pertanyaan pertama apa tadi? Nah, kan saya bilang suruh dengerin. Pertanyaan pertama, saya bacakan dulu. Pertanyaan pertama, di mana Yesus melarang menyembah patung? Yang kedua, di mana Tuhan berfirman untuk orang Yunani? Yang ketiga, siapa nama Bapa di dalam perjanjian baru? 3 pertanyaan dari pihak Muslim. Semoga bisa dijawab oleh pihak Kristen. Waktu Anda 6 menit, waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, yang pertama ya. Di mana Yesus melarang menyembah patung? Yesus itu orang Yahudi dan Yesus datang menggenapi kitab Taurat. Dalam Keluaran pasal 20 jelas tidak boleh menyembah patung menjadi Allah. Clear ya? Jadi Yesus meneruskan ajaran yang sudah ada di zaman Musa. Yang kedua, di mana Yesus menyuruh berfirman kepada orang Yunani. Alkitab ditulis dalam teks Yunani bukan karena disuruh Yesus tulis dalam teks Yunani, bukan. Tetapi bahasa Yunani pada zaman gereja dan pada zaman Yesus merupakan bahasa internasional. Untuk kepentingan misi sesuai dengan ajaran Yesus, beritakan Injil kepada segala bangsa,
maka tentu bahasa Yunani bahasa yang bisa menjangkau semua bangsa. Maka ditulislah teks Yunani, bahasa itu. Baru, apa tadi dikatakan? Di mana apa nama Allah itu Allah orang Kristen. Jadi gini ya, YHWH itu diyakini orang Kristen sebagai Bapa di surga. Dan di dalam konteks PB ketika orang Kristen berdoa kepada Bapa itu menuju kepada YHWH itu. Itu sudah clear. Karena apa? Karena ingat ya, bahwa Yesus itu ketika mengajar di Bait Allah, dia mengajar itu kitab PL loh ya. Kitab PL yang sudah digunakan sejak zaman Esra, zaman Samuel, bahkan dari zaman Musa digunakan. Itu sudah jelas. Oke, Fit sama Bro Malikil, lanjut Bro. David. Oke. Iya. Lanjut Bro, lanjut. Aku cuma sedikit aja ya tentang di manakah Yesus melarang menyembah patung. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam Markus 12 ayat ke-32, di situ dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan akal budimu, dan segenap akal jiwamu, dan akal jiwa ragamu. Di situ sebenarnya membuktikan bahwa apa yang Yesus ajarkan itu menyatakan bahwa hukum yang pertama sampai yang keempat itu sesuai di mana hukum itu yang terutama. Itu, dan itu pun juga tentang apa yang tadi itu tentang ini aku tambahin juga tentang Allah Israel itu ada di dalam Markus 132 ayat 13. Di situ dikatakan, sebab Tuhan telah memilih Sion begininya menjadi tempat kedudukannya, jadi bukan di Arab. Dan itu pun juga di dalam Yesaya juga mengatakan yang sama, Yesaya 2 ayat 3 itu menyatakan yang sama. Itu aja. Lanjut, Bro. Ayo Bro Malikil, monggo. Pertanyaannya sudah terjawab semua. Oke, Buteri ini aja. Saya akan masuk kalau sudah terjawab. Ada satu hal yang tidak dipahami oleh saudara Muslim ya. Ini perbedaan kata Tuhan atau penggunaan kata Tuhan ya. Beda kata Tuhan dengan Allah. Jadi bagi kami orang Kristen, Allah itu bisa menuju kepada Bapa Yahweh, tapi bisa kepada berhala, bahkan kepada manusia. Karena sesuatu yang disebut Allah itu adalah sesuatu yang dipandang ilahi. Dan ini bukan nama bagi kami. Dan menurut saya juga di Quran juga, Allah ini sepertinya bukan nama. Kenapa saya katakan bukan nama? Karena ada ilahi, Allahu, dan lain sebagainya. Nanti akan kita tanya kalau memang betul itu ya. Sedangkan kata Tuhan itu berpadanan dengan kata Rob dalam bahasa Arab penggunaannya. Artinya sesuatu penguasa atau Tuhan. Bahkan kata Rob di dalam Quran itu dipakai kepada Allah, kepada Yusuf, dan kepada Firaun juga. Sama juga di dalam Kristen, kata Tuhan dipakai kepada Allah, kepada Yesus, dan kepada Raja. Jadi di sini teman-teman Muslim kalau dikatakan, baru tadi ada dikatakan ya, Tuhan menjadi manusia, Yahweh jadi manusia, enggak ada. Yang ada adalah firman-Nya Yahweh itu. Firman Yahweh itu kan di dalam diri Yahweh. Maka sesuatu yang ada di dalam diri Yahweh ya Yahweh. Karena itu maka dikatakan Yesus itu ilahi. Tetapi dia juga sekaligus insani. Jadi teman-teman di sini mungkin saudara-saudara Muslim harus perlu belajar ini. Perbedaan kata Tuhan atau penggunaan kata Tuhan itu sepadan dengan kata Lord dalam bahasa Inggris, kata Rob dalam bahasa Arab, dan Gusti dalam bahasa Jawa. Tentu kalau kalian memahami bahwa Tuhan itu gelar, bukan berbicara Allah Sang Pencipta, maka kalian harus menjadi orang yang berpikir ulang. Kenapa? Karena kata Tuhan sudah digunakan ensiklopedi gereja sebelum ada KBBI. Bahkan boleh saya katakan, kata Tuhan pertama kali digunakan oleh orang Kristen. Dan ini sudah ada di dalam ensiklopedi gereja. Ini miliknya Kristen. Tetapi kami sangat senang kalau orang Muslim memakai kata ini. Cuma kalian jangan lari dari konteks bagaimana kata ini digunakan oleh Kristen pada 1976 di dalam ensiklopedi gereja. Ini yang kalian tidak paham. Makanya bagi saya berteologi itu adalah bersejarah. Teologi yang tak bersejarah itu namanya teologi bagi saya. Jadi teman-teman, saudara-saudara Muslim, pahamilah kata Tuhan bagi orang Kristen itu artinya gelar kepenguasaan. Kalau ini nggak kalian ngerti, aku udah bimbing dulu gurunda kalian si Juma tentang beda kata Tuhan dengan kata Allah dalam konteks Kristen. Kalau kalian ada yang mau menjelaskan apa bedanya ini, saya jelaskan ratusan kali malam hari ini. Di situ kawan-kawan ya. Jadi tolong supaya nanti kalian bertanya, maju diskusinya. Bahwa Tuhan hanya T huruf besar dengan Tuhan, semua huruf besar itu beda lagi artinya. Nanti saya jelaskan.
Orang-orang Kristen itu cerdas sehingga ilmu teologianya itu sangat dalam dan tidak boleh hanya dipahami kulit-kulitnya. Kasihan kalian di situ. Ada mau aku gunakan Fit lagi waktunya? Fit? Bro Malikil mau gunakan sedikit? Masih berapa lagi waktunya? Oke, waktu pas habis Erben, kamu ini 8 detik aja ditawarin ke temennya. Iya, enggak Kejam apa-apa. kali kalau 8 detik ditawarin ke temennya. Enggak, Oke, udah terima ketawarin kasih tadi. kepada tim Kristen yang sudah melakukan jawaban ya atas 3 pertanyaan dari tim Muslim. Sekarang giliran dari tim Kristen untuk bertanya kepada tim Muslim. Waktu disetting 3 menit. Oke, sudah disetting 3 pertanyaan maksimal ya, 3 pertanyaan maksimal dan waktu kalau bersisa masih bisa digunakan untuk mengelaborasi argumen yang yang mau disampaikan lagi. Terima kasih. Silakan dari tim Kristen, waktu Anda akan berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke. Ini bertanya ya. Iya, Herdi Oke. bertanya. Iya, paham, Bro. Karena ini topiknya tentang Kristen atau Islam yang menyembah Allah Israel. Ya, saya pakai data Alkitab ya. Di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 3, firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kusampaikan ke hadapanku, aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Nah, Tuhan sudah membuat ketetapan namanya akan tinggal di Yerusalem, di Sion sampai selama-lamanya. Lalu bagaimana ceritanya pindah ke Arab? Oke, itu pertanyaannya. Silakan kawan-kawan yang lain. David, pertanyaan kedua, Bro. David, cepat. Iya, aku cuman singkat aja ya. Coba jelaskan di dalam surah Al-Baqarah 62 itu maksudnya apa? Itu aja Oke. dari saya. Saya pertanyaan ketiga ya. Kalau memang orang Muslim menyembah yang disembah oleh Israel, maka pertanyaannya adalah, ada enggak perintah di dalam Quran orang Muslim itu berdoa memanggil Bapa di surga atau Yahweh yang di surga? Dan mengapa kitabnya Yahudi tidak kalian tempelkan dengan kitab kalian sendiri? Kalau memang kalian menyembah Allah yang sama. Mengapa kalian menyembah Allah yang sama tetapi kitabnya kalian pisahkan? Mengapa kalian menyembah Allah yang sama tapi panggilannya berbeda dan tidak diakui? Boleh enggak orang Muslim itu kalau berdoa, Bapakku yang di surga, Yahwehku yang di surga? Bisa enggak? Kalau enggak bisa, jangan diklaim dong. Itu menurut saya. Jadi itu hal-hal yang harus. Kalau kami bisa, Bapa Yahweh yang di surga, yang sudah mengutus Sang Firman jadi manusia, itulah Yesus Kristus yang terkemuka di dunia dan di surga, yang agung, yang perkasa, yang ajaib, yang suci dan kudus, Raja segala raja, Hakim yang adil di akhir zaman. Kami berdoa seperti itu. Kami menyembah Allah Yahweh itu sebagai Allah kami. Dan kami menyembah Yesus sebagai Raja segala raja. Karena dalam teologi Yahudi, Sang Mesias itu adalah sosok yang ilahi dan itu pun harus disembah. Itu jelas. Oke, silakan teman-teman Muslim menjawab pertanyaan dari kami bertiga. Selamat menjawab. Terima kasih. Masih 4 detik, 3 detik. Tuhan 2 detik, memberkati kalian semua. 1 detik. Oke, selesai waktu pertanyaan dari tim Kristen. Pertanyaan begitu banyak, tetapi karena syaratnya maksimal 3, jadi saya cuma 3 yang saya perbolehkan untuk dijawab ya. Yaitu yang pertama dari Herdi, 1 Raja-Raja 9 ayat 3 ya. Bagaimana Tuhan bisa pindah ke Arab? Itu yang pertama. Yang kedua dari David dari Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Yang ketiga dari Erben, Mr. PowerPoint, perintah memanggil Bapa di surga. Adakah ini di dalam Islam? 3 pertanyaan itu yang saya catat dan saya perbolehkan karena maksimal hanya 3 peraturannya. Silakan waktu tim Muslim 6 menit untuk menjawab. Waktu akan mulai berjalan ketika tim Muslim mulai berbicara. Silakan. Oke, monggo Mas Kores.
Wah, tritung. Jangan begitu dong, my brother. Di-kick aja Nggak itu. bisa. Iya, astaga. Jangan pakai roh bugil kalau melawan Siapa sih kami. itu? Kami itu tahu teknis untuk Aduh. ngehajar segala sesuatu menuduh, yang akan jangan dilakukan menuduh. oleh para Waktu penghujat di ini. mute dulu, waktu di anu dulu. Kekristenan. Waktu dulu saya ambil alih Pak Iwan Pilah. Waktu Mohon maaf. belum berjalan. Mohon maaf Pak Iwan Pilah, terjadi sebuah sabotase yang dilakukan oleh orang yang tidak bermoral, tidak beradab dan Slayer tidak screen beragama lo menurut matiin saya. dulu Bang Slayer. Enggak, aku share screen ini supaya nutup dulu Supaya itu. ketutup, ya supaya ketutup. Kenapa Terima kok kasih. Kristen begitu ya? Ya mungkin buahnya. Kesel ya sama channelnya Triun Slayer ya, gede soalnya. Ya, jangan. Oten, jangan gitu Oten. Kalian itu di sini jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu, Oten. Itu menandakan bahwa kalian itu suka porno. Kuras siapa ini Kuras? Bentar dulu ya. Tolong yang di waiting room jangan di ini dulu ya. Itu bro, kalau bisa di mute semua narasumber yang boleh bicara. Oke, udah Hedi, udah. Oke, para Iwan Pilah, mohon maaf tadi terjadi sebuah kesalahan ya teknis, ada sabotase dari orang yang tidak beradab, orang yang tidak beragama, dan saya yakin semua di sini menghujat orang-orang dengan tipikal seperti itu ya. Mohon maaf sekali lagi kepada para mohon Iwan Pilah. maaf. Ini jumprengsek ini. Keluar Kristen semua. Jumprengsek ini semua ini. Oi, Erben, live drop semua, live drop semua ini. Tritung ini main bokep mereka ini. Erben lu jangan framing Ben. Gak mungkin dari Muslim. Bokep kebanyakan tritung Saya emang. yakin gak mungkin dari Muslim. Itu tritung punya, itu Kristen punya itu. Pakai apa? Ada yang bisa Udah, keluar aja, keluar. Kristen Nggak punya mau itu. Keluar, lu anjing. Udah, tritung keluar aja. Udah. Bangsat itu. Ya, kelek. Erben ternyata guys, terguncang Erben guys. Kalau nggak perkosa kitab orang agama kalian nggak laku. Anjing Minta lu, co-host dong. Ben. Iya, sabar dulu teman-teman. Ajaran berantem kekristenan sesungguhnya Berantem emang sama gua gitu aja. ya ternyata Iya, makanya ya. ini. Kalau kita lihat pemain bokep juga banyak yang Kristen, makanya share kayak gitu. Astaga, Mohon maaf ya, saya ambil alih dulu. Lagi terjadi Itu sebuah pemain sabotase. bokepnya Kristen itu. Pemain bokepnya Kristen itu. Dan Ustadz Ginawafi. Emil nggak usah bicara Saya dulu, dilakukan Mel. oleh orang tak Oke bro, beradab dan sorry ya, saya aku sudah menganggap tidak bahwa selera melanjutkan debat ini ya. Izin ya saya pamit. Oke, silakan. Karena memang dari Anda ini semuanya ya, dari tim Kristen atau orang-orang yang memang tidak suka dengan kekalahan yang dilakukan oleh mereka ya. Jadi jangan guys. framing mengatakan bahwa ini adalah Zoom yang tidak bermoral, tapi kalian sendiri yang memperlakukan Zoom ini tidak Kalian mau bermoral. bertakia Korintus kok di kandang kami ya, ketahuan lah. Gimana sih? Infak kita drop dulu ini live-nya untuk seluruh Zoom Muslim, silakan di-cut yang bagian itu. Tapi yang versi orinya tolong di-download dulu. Yuk, untuk yang di live komen, terus saya comment center pamit dulu karena kita sudah melihat bagaimana Tritung mencoba berdialog dengan cara-cara bokep LGBT, karena kalau dialog dengan fair berantakan mereka. Ini aku udah mau ngeluarin loh, argumen di mana Yahudi mengimani Tuhannya itu berbugil ria ketika disalib. Ya malah ke situ. Nah, ke bokep mereka. Ini Mas Kores yang menentukan temanya Herdi sendiri, yang menentukan waktunya Herdi sendiri. Ternyata seperti ini kan? Nah. Ya wes satu, pamit dulu ya Iva. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ya itulah mereka ya. Kang Ahibaran, Iya. izin. Ala Zul. Silakan. Guys. Belum. Baru jadi, Mukaddimah udah kalah, udah nyerah. Bang Wafi, Astur Wafi. Bentar saya Bentar dulu. Bentar. Ini Kang Yusuf bentar. Jadi Ya. ini memang Itu Bang Jun udah bisa dibuka. Co-host harus diperkuat nih co-host nih. Iya, dari tadi saya ngehubungi Bang Sang Hamba, Salah, kenapa nggak Langsung. matiin apa? Itu share screen sama itu dimatiin. Iya, matiin. Tadi langsung saya ini, yang tadi melakukan itu si ini. Bang Jul, dari buka aja Map. Bang Jul. Namanya map.
Jadi gini, Kenapa itu yang tadi live-nya silakan dihapus Beri saja aja waktu daripada video teman-teman gitu. yang lain itu Kaget saya berdampak juga. ke channelnya, maka sebaiknya dihapus saja gitu. Ustadz Iya, Wafi, Afwan, ini akan saya hapus live streamingnya nanti ya, nanti berdampak ke YouTube gitu. Untuk teman-teman yang ada di PI, di Yusuf PI maupun di Ustadz Wafi dan channel lainnya, kami tutup dulu streaming ini. Ya sudah tahu ya kelakuan mereka seperti apa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bang Jul bisa dibuka Bang Jul? Buka aja. Oh, yang dokter akal ya, bukan yang itu. Ntar maaf. Mana sih? Coba resen Bang Jul. Dia pakai nama apa barusan? Kalau nggak salah dia pakai namanya Mark. Itu udah kelihatan tadi Bang Sarhamba, makanya saya tadi Halo, telepon. halo. Ya. Bisa share screen nggak? Buktinya ya, Erben nggak live loh. Erben tuh nggak live, artinya dia tahu itu akan terjadi. Iya, itu direncanakan. Memang gitu. binatang orang nih ya. Enggak, serius loh. Ini mereka nggak live, itu udah bukti nyata. Mereka tahu ini akan terjadi, itulah mereka nggak live. Jadi nanti Iya. pasti ujung-ujungnya, dengar ya, ini nanti mereka pasti alasan membalas yang dibikin sama Slayer. Nanti mereka pasti bilang, oh kami membalas yang dibuat sama Slayer gitu. Ini Kristen jangan ada yang dimasukin dulu. Ya kalau yang ada masih ada di dalam, keluarin aja dulu. Iya. Tadi saya telepon Bang Sarhamba nggak diangkat-angkat, saya udah tahu. Ya ini kan saya dua berangkat ini. Gila mukodimah guys, baru mukodimah guys. Lah iya, Tadi juga saya pas lagi gituin satu Jelas sih itu parah banget. Siapa tuh? Parah banget. Ya Allah, kaget. Allahu Akbar. Kaget. Aduh. Ini Mas Goldiannya sampai buka sarung guys. Aduh. Itu pakai celana enggak itu Aki Goldian tuh? Pakai celana 3/4 kurangi 2. Ya, namanya Ahi Farhan. Ustadz Wafi itu saya ini ya, saya cut ya. Harus saya hapus gitu. Daripada berdampak ke channel. Teman-teman pemain bokep dari Kristen hobinya itu relevan. Ini luar biasa sih. Ini orang-orang yang tidak bermoral benar-benar. Jadi mereka sendiri gini loh, ini Bang Akal mereka sendiri nggak live di dia, nggak live ya. Ini ya pantasan mereka nggak live ya. Aku bingung nih, kok kulihat kok nggak ada yang live channel Kristen. Rupanya udah direncanakan ini. Tadi kan mereka lelet ya, nggak sesuai waktu, mestinya jam 9, terus terundur kan. Jangan-jangan mereka ngerancang ini nih. Pasti direncanakan lah. Udah gini, coba siapa yang masih ada itu share sebentar share screen-nya atas nama siapa itu kan ada namanya kalau share screen. Kalau nggak salah saya lihatnya Mark. Saya tadi yang remove Mark namanya. Saya remove. Nama itu kan Ya bisa udah. buat Bang Yan. Gampang. Kita bisa lihat emailnya kalau yang kesini bisa nyeli emailnya kok. Ini Nanti saya dia standby. ujung-ujungnya alasannya, oh kami waktu itu channel kami hampir tewas juga gara-gara si Slayer gitu kan. Padahal itu foto Yesus, beda ya, ini bokep gitu. Jadi pasti mereka alasannya itu nanti begitu diketahui ya pelakunya itu mereka. Memang udah direncanakan. Iya, direncanakan. Ini Mark ada di waiting room ya. Ini Mark ada di waiting room, jangan dimasukkan. Ada di waiting room tuh. Orangnya ada di waiting Lacak room. emailnya Bang, lacak emailnya. Itu dia masuk lagi, coba dilacak deh. Itu Kalau perlu kita laporin polisi. Dasar Hasilus anjing. Assalamualaikum. Oten itu mah kerjaan Oten. Bang Palen, burungnya gimana Bang Palen? Masih merdu? Masih lah. Masih. Waalaikumsalam. Itu yang nyebarin porno kayak gitu semoga mati kayak domba kecil kalian. Itu bisa dilacak nggak sih Mark itu tuh? Sabar, nggak usah emosi. Yang lain masih live, dimatikan aja dulu, ntar berdampak dengan channelnya gitu. Ada Ibu Josel Matikan aja. Yang datang ini ya Erben ya. yang masih live. So. Kalau jangan ngomong dulu yang Muslim yang lainnya, jangan ibaratnya itu jangan apa ya, jangan arogan lah. Ntar mereka Yang ini yang mau videonya kebetulan saya merekam ya, ada di saya. Tadi betul itu. Betulnya apa ya? Dia akan beralasan, akan membalas kores itu. Kalaupun ketahuan, dilacak sekalipun.
Betul. Itulah. Jadi jahanam mereka ini. Itu kan foto Yesus, bukan Kores yang bikin itu foto. Dia ngambil di Google sebagai data. Dia ngambilin bokep binatang. Dijaga ininya omongannya nggak perlu gitu juga kali. Ya. Soalnya masih ada yang live ini. Yang live diputus saja. Maaf. Udah diam dulu, yang lain diam dulu. Udah dulu. Coba ditahan dulu. Bang Saya cari yang Sahamba live dulu. Bang Sahamba. Ya. Kasih Dokter Akal kohos dong sama itu pengamat pindahin yang ini. Siapa? Dokter Akal. Oh, yang mana? Yang datang orang-orang mana, Sub? Orang WFM apa orang mana? Dokter Akal sama pengamat. Resen dulu. Apa Wanes? Ini Akang Satria itu dampak nanti. Enggak apa-apa, nanti diedit sama Bang Jul. Enggak, yang datang orang Herdi apa orangnya WFM? Bang Jul di resen aja dulu Bang Jul. Sub. Kurang tahu. Kita nggak apa-apa Pak Yusuf, kita reaksi tadi, kita live-kan. Kita sepertinya tabayun lah, biar orang nonton tahu. Yang tadi dipotong aja atau dibuang lah, percuma, nggak ada apa-apanya. Kita live lagi, kita tabayun.